kita lanjut di topik selanjutnya Mas. Berarti tadi mereka kan udah cerita-cerita nih dari ya semi-semi suka dukanya ya, masih ada drama-drama yang lain ya Mas. Lanjut Mas, berarti topik kedua yaitu day. Topik yang kedua adalah day of event ya. Jadi jika teman-teman tadi sudah melakukan serangkaian perencanaan di pre-event atau ya tahapan perencanaan kata lainnya, di tahapan yang kedua ini adalah tahapan implementasi Mbak. Nah di sini juga ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman nih. Yang pertama ada event day survival kit. Apa tuh Mas? Apa? Nah ini bentuknya bermacam-macam. Sangat bergantung kepada kebutuhan organizernya. Jadi biasanya ada rundown, ada timeline table atau daftar jadwal seperti itu. Kemudian jika teman-teman membutuhkan dokumen lain untuk mengontrol jalannya acara pada saat hari H, seperti itu. Kemudian yang kedua ada time management. Nah, dalam hal ini teman-teman juga perlu menyiapkan satu orang yang bertanggung jawab untuk mengontrol waktu, seperti itu. Atau bisa disebut timekeeper ya. Jadi biasanya project manager yang berfungsi sebagai timekeeper, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah coordination. Penting banget tuh Mas. Penting banget. Betul sekali. Jadi karena ini landscape komunikasi juga, di tahapan koordinasi ini teman-teman juga harus tahu bagaimana cara berkomunikasi sesama tim pada saat hari pelaksanaan. Seperti itu. Seperti itu Mbak. Oke, berarti tadi kan materi. Ya penjelasannya udah disebutin sama Mas Ibnu. Nah, berarti cerita lagi aja gimana the day of eventnya. Kayak misalnya ya tadi rundown-nya, apakah mungkin ada kesulitan untuk bikin rundown karena banyak yang nggak pasti kan faktor X banyak tuh pasti di hari H itu pasti banyak. Nah gimana ceritain dulu. Oke, kalau untuk hari H acara alhamdulillah kalau untuk rundown udah fix sesuai dan waktunya juga nggak molor, pas gitu. Kita juga bisa sholat, kita juga time manajemennya bagus pokoknya. Jadi, dari dunia jalan akhirat. Iya benar. Soalnya di sana musolanya juga mendukung gitu, jadi ya udah. Itu kayaknya tips juga ya Mas untuk bikin acara tuh sholat gitu. Iya betul sekali. Sholat jadi sama ada tempat musola tuh. Benar. Jadi kadang menggampangkan jamak, tapi kalau bisa sesuai tepat waktu. Tuh mahasiswa yang masih belum harus tetap sholat. Ya itu terus ya kita butuh rundown. Terus yang penting sebenarnya waktu hari H acara itu malah justru lebih udah enak gitu loh karena semuanya udah pasti. Terus mungkin aku aja sih yang nervous karena saya sama dia itu MC jadi kayak latihan dulu terus ya itu sih nyiapin properti kita tuh ada plakat buat nyerahin donasi, terus kayak merchandise jangan lupa, terus kayak kita juga kayak majang sedikit pameran, kebetulan dibantu sama temanku yang ada di Madiun yang punya kayak merchandise gitu, kita pasang di pintu masuk, jadi kita pasang X-banner, kita pasang merchandise NCT yang sekiranya orang-orang yang datang itu yang belum pernah lihat secara langsung karena harganya mahal itu bisa lihat gitu. Jadi itu sih, terus apalagi ya, terus dress code jangan lupa, kokat kayak gitu. Jadi kita kemarin dress code-nya warnanya kayak ini sih, neon hijau neon gitu. Ya ini, karena NCT ini kan. Ini tuh mahasiswa Telkom nggak tahu ini ya, kayak green ini kalau kena cahaya kan jadi neon gitu. Iya. Jadi, NCT itu ininya ya? Iya, neon. Lime hijau lime gitu. Terus apa ya? Kalau koreksi dari aku lebih ke sih, kemarin temen-temenku ternyata waktu hari H banyak yang nganggur gitu. Jadi karena kan aku sebagai ketua kelompok ya, jadi kan kalau aku nggak MC aku mungkin lebih bisa ini loh kamu gini loh kamu gini ya. Jadi ya koordinasi itu tadi penting karena ya itu tadi biar nggak ada yang nganggur pas hari H. Terus aku juga luputnya aku juga ya itu kan ada kita ngundang kayak dokumentator dari orang lain. Nah, sedangkan temanku sendiri tuh ada yang punya kamera dan dia bagus juga gitu. Terus aku kok nggak kepikiran itu. Jadi setelah event tuh kayak eman di situ gitu loh. Sia-sia temanku banyak yang duduk aja, banyak yang
cuma menikmati, sedangkan mereka bisa bekerja juga di sana. Jadi emang koordinasi itu penting sih, dan itu emang aku juga yang kurang di situnya. Jadi buat teman-teman yang nanti jangan sampai lupa ditugasin di hari H. Kayak kita kan kadang kalau fokus di pra acara jadi lupa kalau hari H itu butuh ini gitu. Terutama juga sekarang kan sosmed banget tuh, buat kebetulan timekeeper kita tuh kayak double job itu sama kalian nge-storyin, jadi gitu. Jadi kayak itu sih, jadi kan ada yang double, ya? Ada yang nggak sama sekali, kayak di situ sih. Sama sekarang ada TikTok juga, itu juga buat konten-konten kayak gitu. Jadi itu jangan sampai lupa sih dokumentasi yang sederhana, tapi itu nanti ya itu tadi kayak jadi portofolio juga gitu kan, nanti kayak jadi highlight tersendiri di IG-nya kita gitu sih. Lanjut. Mereka udah aman, nyaman, kalau kita malah dramanya di hari. Iya, benar. Sebenarnya drama itu dari awal ya. Dari awal dari sih. awal, cuman kan ya itu kembali lagi ke koordinasi dari tim, gimana caranya kita biar bisa menghadapi memanage pada hari H itu sih, karena kan kita bentuknya hybrid, jadi waktu itu kita syutingnya itu 2 hari, kita ambil 2 hari di 2 venue yang berbeda. Di hari pertama itu kita ke gamelan dulu atau ke nari dulu ya? Gamelan dulu ya. Di hari pertama tuh cukup lancar sih, karena semua tim itu datang ke venue semuanya, jadi kayak koordinasi langsung itu aman. Justru masalahnya di hari kedua ya. Di hari kedua karena nggak semua tim itu datang, jadi kayak dari pihak manis visual itu cuma 1 orang aja, sama aku yang tanggung jawab sebagai DOP-nya di situ. Terus juga penampil sama kita aja sih ya gitu ya. Jadi kayak kebetulan waktu di hari kedua itu venue-nya tuh ternyata tadi kita udah deal dapat venue di tempat tersebut, tapi waktu kita datang lagi kebetulan malamnya hujan, jadi venue tuh kayak di lapangan gitu. Kita berencana untuk belakangnya sawah-sawah karena kan tari ya, jadi pengen kayak menimbulkan efek dramatis pada saat back to nature gitu. Enggak juga sih, cuma ya dramatis aja gitu. Malam-malam mereka nari di backgroundnya sawah. Waktu itu kita udah tektokan sama ownernya, Mas Tatang gitu. Terus dia emang udah ngomong sih kayak, kamu yakin Za? Soalnya ini hujan loh, nanti tanahnya malah basah, takutnya nggak bisa dipakai buat tari dan sebagainya. Terus kita datang duluan sebelum talentnya datang, dan ternyata emang emang nggak bisa dipakai nih. Akhirnya kita disaranin buat gimana kamu ke kafeku yang satu lagi aja, ntar kamu cek sendiri, ada 2 kafe gitu disaranin. Akhirnya kita fix di yang kafe kedua yang namanya Wawasima, dan itu alhamdulillah setelah itu lancar karena ownernya baik banget ya, membantuin kita banyak banget. Jadi bener-bener jadi endingnya kolaborasi lagi gitu. Gimana caranya kita endingnya ngobrol sama ownernya, gimana nih kita kok ada kesulitan di sini, di tempatnya gimana, nanti dikasih ke tempat satu lainnya. Terus mungkin kalau di hari H kebutuhan kita itu yaitu jadi rundown, pasti kita print rundown yang jelas biar kita bisa tahu timekeepernya kebetulan itu aku. Walaupun dia namanya kalau rundown tuh kadang pasti nggak sesuai sama apa yang udah kita jadwalin ya. Nah dari situ tuh dari aku sendiri kan kebetulan bagi-bagi tugas, dan yang di bagian yang rundownnya itu aku. Nah di rundown tersebut udah dikasih kayak semacam waktu tambahan ekstra, jadi kita nggak matok di waktu benar-benar yang satu ini rundown segini kita harus pas segini, tapi kita bikin rundown yang kira-kira kalau misalnya mundur 5 menit jadinya harus mulai jam berapa, jadi biar enggak jadinya tabrakannya. Jadi ada plan B-nya kalau di rundown yang satu yang fixnya ternyata enggak sesuai jadwal, kita ada ekstra tambahan waktu gitu. Enggak kacau lah. Karena kan kita ribet ya, ada sound, harus mastiin soundnya cocok sama penampilnya atau gimana, pemasangan lighting juga harus disiapin juga sebelum nampil. Jadi kayak benar-benar waktu ekstra 1 jam ya untungnya dikasih gitu. Jadi kita maksimalin buat ngedekor dan segala macam, buat mastiin kalau secara visual itu oke. Tapi emang penting banget sih timekeeper rundown itu dipastiin di hari H, karena kalau
enggak ya kacau semuanya. Apalagi kayak kita berhubungannya nggak cuma sama satu tim kita tapi sama orang lain. Dan kita harus mastiin nih, misal kayak jadi penampil 1 jam 3 nih harus ada di stage gitu. Tapi ternyata jam 3 belum ada gitu kan. Kita harus ngasih taunya kalian harus ada di sini dan udah ada di tempat itu paling nggak berapa menitnya. Menit sebelum udah harus siap dan udah ready. Intinya mereka juga datang tepat waktu, jadinya bisa jalan sesuai dengan rencana. Kalau enggak ya kalau enggak ntar bingung kan, kayak aduh kita siapa dulu nih, soalnya kita juga ada talk show kan, jadi habis mereka nampil ada yang nge-shoot bagian talk show-nya, ada yang persiap pas lagi talk show yang penampil selanjutnya nyepin dan sebagainya gitu deh. Menariknya ini juga sih menurut aku di hari H itu karena kita cuman berempat. Kalau dalam yang di luar tim produksi itu kan berempat. Jadi berempat ini emang dari awal udah double job Iya, sebenarnya itu sebenarnya challenging juga. Cuman kembali lagi kalau dari masing-masing orang yang udah bertanggung jawab sama apa yang tugasnya, menurut aku itu nggak jadi masalah karena endingnya bakal terselesaiin karena dari masing-masing kita udah berpikirnya kayak oh ya ini acara punya kita bareng-bareng, kita nggak bisa ngelemparin satu tugas ke orang lainnya kayak udah kok ada orang lain yang nggak bisa kayak gitu. Kita harus sadar diri kalau kita harus bertanggung jawab dengan job desk-nya kita masing-masing sih. Intinya walaupun double job, double triple job, asalkan kita tahu tanggung jawabnya kayak gimana, bebannya gimana ya aman sih. Gitu. Sangat menarik ya Mbak ya. Jadi semua tadi udah dilakukan ya. Betul. Dari mulai ada rundown untuk nge-track pelaksanaan ya. Jadi kapan harus melaksanakan apa seperti itu. Ada timekeeper juga tadi. Terus teman-teman di sini juga ada koordinasi, ada double job desk dan saling koordinasi siapa mengerjakan apa seperti itu. Kemudian yang menarik Mbak, di sini teman-teman juga belajar tentang bagaimana menjadi adaptif dan juga fleksibel ya. Ketika rencana A tidak berjalan dengan baik, langsung switch ke rencana selanjutnya, rencana B seperti itu. Plan C itu penting juga ternyata. Penting sekali. Jangan terlalu stick to the plan. Iya. Karena kita nggak akan tahu kondisinya. Kita nggak tahu Allah. Allahualam. Kayaknya ini menarik banget, tapi kayaknya kita harus udahin dulu part ini ya Mas ya. Nanti kita next ke part selanjutnya bahas tentang post event sama Betul sekali. Manfaat dari mata kuliah ini ya. Oke, kita bye-bye dulu. Bye-bye. Salah. Ya. Soalnya kan bintang tamu kita itu juga belum makan kan. Akhirnya kita makan bareng ngobrol-ngobrol gitu sih. Terus habis itu